Jika mereka benar-benar memulainya, dia takut mereka hanya akan memberi makan cacingnya. Mike di samping selalu memiliki rasa takut yang berkepanjangan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Kakek, mari kita kembali ke Amerika Serikat. Hari ini aku menemukan Carrie ini benar-benar jahat. Jika dia ingin menargetkan kita tidak memiliki kesempatan untuk menang di semua." Baim Mai menghela nafas, "Kita bisa pergi, tapi jika kita pergi, kita pasti akan menyinggung Chen Sucipto. Haruskah Chen membiarkan dia membunuh kita pada saat itu? Bukankah kita akan merugikan diri sendiri?" Mike buru-buru berkata, "Kita bisa memberitahunya dengan jelas, lalu mengembalikan semua uang kepadanya. Apakah tidak mungkin putus dengan damai?" Baim Mai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu tidak mendengarkan Carrie? Dia pandai membunuh orang, tapi tidak pandai menemukan orang. Jadi dia masih menunggu kita menemukan orang untuknya. Kemudian dia pergi untuk membunuh orang-orang dan sekarang Chen Sucipto berpikir bahwa orang yang kita cari ini berhubungan dengan cucunya Ayu. Mari kita temukan terobosan darinya. Jika kita pergi saat ini, Carrie mungkin tidak setuju. Apakah kamu tidak mendengarkan dia sebelum pergi? Biarkan aku menemukan orang itu dengan cepat dan jangan tunda dia menjadi kaya." Berbicara tentang ini, Baim Mai menghela nafas dan berkata, "Kami telah dijebak sekarang. Bukan keputusan kami untuk pergi atau tinggal." "Ah, sialan." Mike tidak bisa membantu tetapi melontarkan kutukan dan berkata dengan marah, "Lalu apa yang harus dilakukan? Bisakah kita menemukan orang ini?" Baim Mai berkata dengan emosi, "Tidak apa-apa untuk menemukan seseorang, tetapi kuncinya adalah apakah akan ada masalah lain setelah menemukan orang itu. Dan jika kita menemukan orang itu, dan orang itu dibunuh oleh Carrie, ini adalah karma kita." Mike tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kakek, sekarang bukan waktunya untuk mengurus orang lain. Yang paling penting adalah kita meninggalkan Jakarta dengan selamat. Jika kita dijadikan makanan serangga putih besar itu oleh Carrie, maka kita akan benar-benar tamat." Baik Mai ragu-ragu sejenak, mengangguk ringan, dan menghela nafas. "Hei, apa yang kamu katakan masuk akal. Saat kamu terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri, kamu hanya dapat menemukan cara untuk melindungi diri sendiri." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Aku akan mencoba menghubungi Ayu besok dan melihat apakah kita dapat menemukan terobosan darinya." Keesokan harinya, rumor tiba-tiba muncul di Jakarta. Dikatakan bahwa insiden spiritual terjadi di pemakaman Gunung Phoenix di pinggiran kota. Seorang satpam yang menjaga kuburan dibunuh oleh roh jahat tadi malam. Namun, rumor semacam ini dengan cepat dikendalikan dengan cara yang ditargetkan. Selain itu, mereka terlalu percaya tahayul. Jadi hanya beberapa orang paruh baya dan orang tua dengan pemikiran tahayul yang akan mempercayainya, dan orang muda pada dasarnya akan mencibir ketika mereka mendengarnya. Pagi harinya, Rika membuat sarapan di rumah. Ketika Tama, Renza dan Alena turun untuk makan, dia berkata dengan serius di meja, "Alena, Tama, kalian berdua harus keluar sesedikit mungkin selama 2 hari ini. Bahkan jika kamu harus keluar untuk sesuatu, kamu harus kembali sebelum gelap." Alena bertanya dengan ekspresi terkejut, "Bu, ada apa denganmu?" Rika berkata dengan serius, "Sudah kubilang, di pemakaman Gunung Phoenix tadi malam, seseorang dibunuh oleh hantu. Bahkan otaknya dikosongkan. Dikatakan bahwa pada saat kematian, 7 lubang berdarah, dan mangkuk besar di atas kepala adalah lubang besar. Hasilnya adalah cangkang kosong di dalamnya, tanpa apa-apa." Ketika Alena mendengar ini, dia berkata tanpa daya, "Bu, kamu juga seorang mahasiswa. Apa kamu percaya rumor semacam ini? Tidak ada yang namanya hantu di dunia ini. Semuanya adalah dusta yang menipu." Rika berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana ini bisa menjadi kebohongan? Ini benar. Beberapa orang tua tempat saya tinggal semuanya gila. Masih ada foto,
tapi aku tidak tahu bagaimana itu dilakukan. Sistem menghapusnya. Oh, foto itu menakutkan, dan punggungku masih basah sampai sekarang. Chandra mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada beberapa orang di grupku yang berdiskusi, tetapi aku memeriksa rekaman obrolan, dan tidak ada bukti seperti gambar, Del. Alena tersenyum dan berkata, sekalipun ada foto, itu belum tentu bisa dipercaya. Teknologi sintesis komputer saat ini sangat maju sehingga foto apapun dapat dibuat. Kalian, taruh saja hatimu di perutmu dan jangan terlalu memikirkannya, Rika berkata dengan tegas, aku lebih suka percaya atau tidak percaya. Kalian berdua harus pulang lebih awal. Pokoknya tidak ada ruginya jika pulang lebih awal. Kamu bisa lebih banyak tinggal bersamaku di rumah. Bukankah itu bagus? Alena berkata tanpa daya. Tapi saya harus mengawasi proyek baru-baru ini, dan aku akan semakin sibuk di masa depan. Rika menggelengkan kepalanya tak berdaya, menatap Tama, yang belum berbicara, dan berkata, menantuku, kamu memiliki kemampuan. Ingatlah untuk menjemput Alena di malam hari akhir-akhir ini, dia bisa pulang sendiri, tapi aku tidak bisa yakin. Oke, Bu, meskipun Tama belum berbicara, dia sudah meninjau isi percakapan Alena dan Rika dalam benaknya. Apa yang dibicarakan Rika bukannya tidak berdasar, dan itu seharusnya tidak bisa dipisahkan dari pria Carey itu. Hanya saja orang biasa tidak mengetahui hal-hal seperti cacing, dan kejadian itu terjadi di kuburan, jadi wajar untuk berspekulasi bahwa roh jahat membunuh orang. Tampaknya pria ini sangat kejam, dan sungguh merupakan kejahatan keji untuk memberi makan apa yang disebut guorem dengan membunuh orang lain. Jika dia tidak bergerak dan menunggu dia datang, tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di bawah tangannya selama periode ini. Memikirkan hal ini, dia langsung mengirim pesan ke Dervano, periksa untuk saya apakah ada catatan masuknya seorang Indonesia Inggris bernama Carey, lalu periksa sistem Hotel Jakarta untuk melihat apakah ada informasi check-in-nya. Dervano menerima pesan tersebut dan segera menjawab, Tuan Muda, apakah kamu ingin aku mencari tahu foto orang ini dan mengirim seseorang untuk mencari petunjuk tentangnya? Jangan, Tama. Renza buru-buru memerintahkan, orang ini sangat berbahaya. Bawahanmu jelas bukan lawannya. Bahkan tuan dari keluarga Hermawan mungkin bukan lawannya. Dervano buru-buru bertanya kepadanya, Tuan, kamu meminta kami melacak pasangan lelaki tua dan lelaki muda yang pergi ke Gunung Phoenix tadi malam. Kematian aneh penjaga keamanan di pemakaman pagi ini pasti ada hubungannya dengan orang ini kan? Iya. Tama. Renza menjawab, jadi, jangan beritahu orang lain, periksa saja petunjuknya untukku, jangan biarkan angin bertiup, biarkan orang lain keluar untuk menemukannya. Tapi jangan biarkan mereka menghubunginya, jika tidak mereka akan mendapatkan terbunuh. Tentu, Tuan Muda. Pada saat sarapan, Dervano mendapatkan catatan masuk dan keluar Carey. Informasi ini termasuk informasi paspornya, foto elektronik, dan video pengawasan yang ditinggalkan oleh Bea Cukai ketika dia memasuki negara tersebut. Namun, menurut apa yang dia katakan, di seluruh sistem Hotel Jakarta, tidak ada catatan pria ini menginap di hotel. Ini juga menunjukkan bahwa orang ini tidak tinggal di hotel di Jakarta, jadi dia tidak dapat menemukan keberadaannya saat ini secara akurat. Tama. Renza hanya bisa mengingat penampilan dan karakteristik orang ini di benaknya terlebih dahulu, lalu memikirkan rencana jangka panjang untuk sisanya. Pada saat yang sama, dia juga membuat review tentang hubungan logis hal-hal yang ada di hatinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.